Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang Ibu banggakan. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama dalam pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat, serta kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, siswa mampu memahami isi teks berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, siswa menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong yang disajikan, siswa menemukan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah. Dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, siswa memahami perbedaan individu di sekolah berdasarkan agama dan mengelompokkannya. Dengan mengamati gambar kegiatan gotong royong dan teks yang disajikan, siswa dapat menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dan dapat mengurutkan harga. Yuk kita budaya gotong royong. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas budaya gotong royong ya anak-anak. Ayo amati, kalian amati nih gambar di bawah ini. Mereka sedang bergotong royong membersihkan lingkungannya. Ada yang apa anak-anak? Iya, ada yang menyapu, mencabuti rumput, membawa rumput ke tempat sampah atau ke pembuangannya, dan menyerok sampah dan membuangnya ke tong sampah. Nah, dengan gotong royong maka pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya anak-anak. Yuk kita baca budaya gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali, Sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Nah, anak-anak, di dalam teks ini kalian bisa menambah satu kosakata lagi ya. Nah, di sini ada gotong royong atau kerjasama ya. Kerjasama itu artinya adalah untuk kepentingan bersama atau disebut gotong royong, atau dibalik. Kosakatanya gotong royong artinya kerjasama untuk kepentingan bersama. Nah, ini kita menambah lagi satu kosakata kita yaitu kerjasama atau gotong royong. Nah, ya, gotong royong artinya apa? Maknanya apa? Yaitu bekerja sama untuk kepentingan bersama ya. Apakah kalian pernah melakukan budaya gotong royong? Ya, pasti pernah ya, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah. Ayo berdiskusi, diskusikan isi teks bacaan tersebut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari diskusimu? Tulislah kesimpulanmu. Nah, ini adalah hasil diskusi kita bersama ya dengan ibu guru. Nah, gotong royong merupakan kerja bersama untuk kepentingan bersama. Siti dan teman-teman gotong royong membersihkan kelas dan halaman kelas.
Gotong royong juga bisa dilakukan di rumah dengan membersihkan perkarangan bersama. Gotong royong juga bisa dilakukan bersama tetangga untuk membersihkan got dan jalan perumahan. Nah, anak-anak ya. Nah, inilah diskusi tentang bacaan tersebut. Jika kalian menemukan atau kalian membuat dengan kalimat yang lainnya, itu akan lebih baik lagi. Ini contoh dari Bu Guru ya. Di sekolah Siti, siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka saling menjaga kerukunan beragama di sekolah. Apakah kalian mempunyai teman di sekolah yang berbeda agama? Ya, pasti ada ya. Karena agama di Indonesia ada 6. Nah, buatlah daftar tentang berbagai macam agama di sekolahmu. Hasil pengamatan. Nah, kita lihat nih. Nomor 1 agama Islam kelas 1 jumlahnya 32. Katolik nomor 2 jumlahnya 2 orang. Kristen 3 orang. Hindu 1 orang. Buddha 1 orang dan Konghucu 1 orang. Kelas 2 yang beragama Islam 34 orang. Katolik 2 orang, Kristen 2 orang, Hindu tidak ada jadi kita tulis 0 ya. Buddha 1, Konghucu 1 ya. Di kelas 3 ada yang beragama Islam adalah 32 orang. Katolik 3 orang, Kristen 3 orang, Hindu 1 orang, Buddha 1 orang, Konghucu tidak ada ya, kita tulis dengan 0 kalau tidak ada ya. Di kelas 4 yang beragama Islam 35 orang, Katolik 1, beragama Kristen 2, beragama Hindu 1, beragama Buddha 1 dan Konghucu 0 ya atau tidak ada. Di kelas 5 beragama Islam 32 orang, Katolik 4 orang, Kristen 1 orang, Hindu 2 orang, Buddha tidak ada 0, Konghucu 1 orang. Di kelas 5 yang beragama Islam 35 orang, Katolik 1 orang, Kristen 2 orang, Hindu tidak ada atau 0 ya, Buddha 1 dan Konghucu 1. Ini berdasarkan data di suatu sekolah ya. Nanti kalian buat data di kelasmu ya. Jika kalian kelas 2, nah ini datanya ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ayo berkreasi. Setiap kelompok memilih salah satu kelas. Setiap siswa mencari informasi tentang agama yang dianut siswa pada kelas yang dipilih. Warnai petak-petak berikut untuk menyajikan data di atas ya. Nah, ini sudah kita petakan. Ini tadi di kelas 1 ya, data kelas 1. Yang beragama Islam 32 orang, beragama Kristen 2 orang. Nah, kita warnai nih, dua kotak. Kalau ini tadi 32, berarti 32 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 orang ya. Nah, tadi kelas 1 yang beragama Kristen 2 orang, Katolik 3 orang, kotaknya 3 nih, 1, 2, 3 ya. Hindu 1 orang, kotaknya 1, Buddha 1 orang, dan Konghucu 1 orang. Nah ya, keterangan setiap petak menggambarkan 1 siswa ya. Nah, nanti kalian bikin hasil pengamatan kelas 2 ya, karena kalian kelas 2. Nanti kalian lihat jumlahnya berapa, warnai sesuai kotaknya ya. 1 kotak mewakili 1 siswa. Yang Islam berapa, Kristen berapa, Katolik berapa, Hindu berapa, Buddha berapa, Konghucu berapa, berdasarkan hasil pengamatan yang tadi ya. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Sabun, tisu, lap, kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Perhatikan harga-harga barang tersebut. Nah, kita lihat
Sabun ekonomi harganya berapa ini anak-anak? Ya, Rp400. Tisu berapa? Ya, Rp800. Dan ini kertas atau apa ya? Iya, sepertinya itu ya, harganya Rp600 ya. Nah, perhatikan harga barang-barang tersebut. Kita sudah tahu ya. Ini sabun Rp400, tisu Rp800. Nah, ini sepertinya kertas ya, Rp600. Ayo berlatih. Siti akan membeli barang-barang di atas tuh yang harganya tadi ada tisu, ada sabun, dan ada kertas ya, atau lap di atas tuh ya. Siti memiliki uang 1000-an dan 500-an. Siti ingin menukar uangnya ya. Nah, ini uang Siti. Gambarlah pecahan yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, ini uang Siti ya, 500 tambah 500 tambah 500 sama dengan berapa, Nana? 1.500. Siti ingin menukarkan dengan pecahan uang lainnya. Nah, jadi berapa ya? Nah, kita lihat. Iya, ada 200-nya ada 2, 100-nya 1, jadi jumlahnya 200 tambah 200 tambah 100, 500. Baru 500 ya. Nah, yang satunya lagi. 100 tambah 100 tambah 100, 200, 300 ya. Ditambah 200, 500. Baru 1000 ya. Ada lagi nih 500-nya dijadikan koin 100-an. 100, 200, 300, 400, 500. Nah, jadi 500 ini sama nilai yang di atas ini dengan nilai yang di dalam kotak ini. Jumlahnya sama ya, 1.500. Nah, ini ada 2 lembar uang 1000-an dan satu logam ya, satu logam uang 500-an ya, atau satu koin ya. Nah, anak-anak kalian tukarkan dengan pecahan lainnya, misalkan 100-an di sini ya. Ada berapa 100-annya? Tulislah kalian ya. Satu kelompok ini menjadi 5 kelompok 2.500 ya, atau kalian tuliskan 500 tambah 500 sudah 1000 tambah pecahannya berapa di sini lagi hingga setara hasilnya dengan yang di atas ini ya. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, bermain tukar uang di sini ada Siti dan Dayu sedang bermain tukar uang. Nah, kalian buat dulu pecahan dari uang 100-an, 200-an, 500-an, dan 1000-an. Lakukan permainanmu dengan teman sebangkumu. Nih, seperti ini. Siti menukar uang 2000 kepada Dayu. Dapat pecahan 200-an. Lalu Dayu memberikan 10 buah uang 200-an kepada Siti ya. Nah, Siti menukarkan 2000, kemudian Dayu memberi 10 buah uang 200-an. Itu nilainya sama ya anak-anak ya. Kalian juga bisa bermain seperti ini. Umpamanya Siti menukarkan uang 1000-an, kemudian Dayu memberikan 10 uang 100-an. Seperti itu ya, kalian bisa bermain dengan teman sebangkumu atau jika di rumah dengan adikmu atau kakakmu ya. Ayo mencoba, buatlah pecahan uang 100-an, 200-an, 500-an, dan 1000-an ya. Kalian coba ya di rumah, lalu lakukan permainan dengan teman sebangkumu atau teman di rumahmu atau dengan anggota keluargamu di rumah yang lainnya. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 4 ini, yaitu kita sudah memahami isi teks, menemukan kosakata dan makna kosakata tersebut yang berkaitan dengan kehidupan budaya di sekolah, yaitu tadi apa Nana? Ya, budaya gotong royong. Nah, maknanya apa tadi gotong royong? Bekerja sama untuk kepentingan bersama ya. Kita juga sudah memahami perbedaan individu di sekolah dan mengelompokkannya. Kalian data teman-teman kalian, berapa yang agama Islam, berapa yang agama Katolik, berapa yang Kristen, berapa yang Hindu, berapa yang Buddha, dan berapa yang Konghucu ya. Kalian identifikasi dan kalian catat ya. Kemudian kalian bisa jumlahkan, setelah dijumlahkan kalian seperti tadi mengisi kotaknya ya yang diwarnai itu ya. Oke.
Kita juga sudah menyebutkan kesetaraan beberapa nilai pecahan uang dan mengurutkan harga. Nah, ini pecahan uangnya ya. Nah, jika uang 1000 ditukarkan dengan 5 koin uang 200-an, apakah jumlahnya sama? Iya, nilainya sama ya. Nilai uang tersebut sama-sama 1000 ya. Nah, selamat mencoba anak-anak. Nah, kita kerjasama dengan orang tua ya. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menukar pecahan uang dengan harga yang sesuai. Terima kasih ya bunda-bunda dan orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Tugas di rumah adalah kalian diskusikan ya isi teks bacaan tersebut. Apa yang dapat kamu simpulkan dari diskusimu? Nah, tulis kesimpulanmu, yaitu tadi tentang teks di atas ya. Budaya gotong royong. Nanti kalian diskusikan jika kalian berada di rumah, diskusikan dengan orang tua kalian ya. Nah, kalian isi nanti di sini ya hasilnya. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah gambarlah pecahan uang yang senilai dengan uang yang diberikan. Nah, di nomor 2 itu ada 3 keping uang 500-an. Nanti kalian tulis di sini ya. Kalian tulis di sini, kalian gambar di sini uang pecahan lainnya yang setara dengan jumlah Rp1.500. Misalkan 200-annya ada berapa yang tadi Bu Guru contoh? Ya, misalkan kalian bikin lagi ini 200-annya ada 5, sudah 1000 ya. Ratusannya ada 5 juga jadi 1.500. Atau sesuai yang Bu Guru berikan contoh juga tidak apa-apa ya. Di nomor 2 kalian kerjakan. Nah, kalian buat pecahan uang lainnya yang setara dengan jumlah yang di atas ini ya. Warnailah petak-petak berikut untuk menyajikan data kelas 2. Khusus tadi data kelas 2 ya. Kan kalian tadi sudah lihat ada di atas tadi yang sudah kita bahas ada data yang sudah kita isi untuk kelas 2 ya. Nah, nanti hasil pengamatanmu tulis kelas 2. Kelas 2 yang beragama Islam berapa sesuai data yang tadi ya. Yang hasil pengamatan tuh. Nah, kalian warnai sesuai dengan jumlahnya ya. Nah, Kristen juga apa sesuai jumlahnya, warnain berapa ya. Katolik juga berapa. Kalian jumlahkan sesuai dengan data siswanya ya. Satu kotak mewakili satu siswa. Begitu juga dengan Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 3 subtema 3. Tugasku sebagai umat beragama dalam pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD dan MI. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.